Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi 22 April 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Bantul Polda DIY berhasil menangkap 2 pelaku penganiayaan terhadap seorang remaja di SPBU Kretek, Bantul. Polres Kodim Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika. Densus 88 Anti Teror Polri menggelar rapat kerja teknis tahun anggaran 2025 pada 22 hingga 24 April 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Bantul Polda DIY berhasil menangkap 2 pelaku penganiayaan terhadap seorang remaja di SPBU Kretek, Bantul. Kejadian ini bermula dari aksi saling tantang di jalanan. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey menjelaskan bahwa kedua pelaku berinisial EAN dan ARN merupakan pelaku utama dalam kasus penganiayaan yang telah terjadi di SPBU Kretek, Bantul. Seorang pelajar asal Bambang Lipuro mengalami luka serius akibat bacokan celurit. Peristiwa terjadi pada Sabtu dini hari 8 Maret 2025 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat di daerah SPBU Kretek, Parangtritis. Kejadian bermula ketika korban bersama 2 temannya berkeliling menggunakan sepeda motor di kawasan Parangtritis. Tiba-tiba sekelompok remaja mengendarai 2 motor memepet dan menghentikan mereka. Merasa terancam, korban dan temannya berusaha kabur, tetapi dikejar hingga masuk ke SPBU Kretek. Ini mereka bertemu di daerah Bundong, kemudian berpapasan pada awalnya. Selanjutnya si pelaku ini adalah 2 orang langsung melakukan pengejaran terhadap korban. Sehingga korban melarikan diri atau berusaha melarikan diri sampai dengan SPBU Kretek. Di SPBU Kretek, harapan korban di situ dia tempat berlindung, namun kemudian karena di sana situasi agak sepi, akhirnya perbuatan kekerasan tersebut terjadi. Untuk pelaku kami amankan 2 orang, namun yang satu karena anak-anak, maaf tidak akan dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Untuk pelaku adalah saudara NAF, laki-laki umur 19 tahun, kemudian inisial JA, laki-laki juga umur 16 tahun. Kedua orang ini adalah pelajar. Kedua pelaku mengaku membacok korban 2 kali. Salah satunya mengenai punggung, sementara pelaku yang masih di bawah umur menjalani proses hukum sesuai Undang-Undang Peradilan Anak. Sedangkan korban sempat dilarikan ke klinik Dharma Husada Parangtritis sebelum melapor ke Polsek Kretek. Dari Humas Polres Bantul Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah melakukan monitoring dan sambang warga yang terdampak banjir di wilayah Kelurahan Hilir Sper, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kalau di sini itu anak-anaknya malah suka kalau banjir, tapi orang tuanya malah pusing. Ya, gitulah. Kita lihat rumah warga yang banjir. Babin Kamtipmas Kelurahan Hilir Sper, Ditpol Lydia Afilia Anissa, melakukan monitoring dan sambang warga yang terdampak banjir di wilayah Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sri Depi. Oh, Sri Depi. Babin Kamtipmas melakukan pendataan terhadap warga yang rumahnya terendam banjir.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan sambang yaitu dalam rangka kepedulian Babin Kamtibmas terhadap warga masyarakat yang terdampak banjir sebagai upaya Polri dalam mengayomi masyarakat. Brigpol Lydia Afrilia Anissa juga menyampaikan imbauan agar para warga senantiasa menjaga kesehatan karena warga mulai terserang flu dan batuk dan antisipasi berkembangnya penyakit muntaber. Selain itu, Babin Kamtibmas juga menyampaikan agar masyarakat mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan aktivitas pada saat banjir seperti saat ini. Bahwa tadi boleh main sepeda listrik ini di Banyu. Takutnya apa? Tahu kada kenapa tadi? Selain rusak. Ada yang tahu? Nah, kalau ini main, ini kan namanya sepeda listrik. Kalau kena banyu listrik kayak apa? Konslet lah. Bisa konslet. Jadi hati-hati. Takutnya ada yang terbuka-buka. Nah, jadi konslet. Dari Humas Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui bagaimana Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melakukan monitoring dan sambang warga yang terdampak banjir, saat ini kita telah terhubung dengan Babin Kamtibmas Kelurahan Hilir Sper, Brigpol Lydia Afrilia Anissa. Selamat sore, Kak Lydia. Izin, Kak. Siap, selamat sore dan salam presisi. Salam presisi. Baik, dapat dijelaskan kondisi terkini banjir yang ada di wilayah Anda? Siap, untuk kondisi pada saat sekarang ini mengalami kenaikan hingga mencapai 10 cm. Yang awalnya hanya sekitar 80 cm, sekarang di tempat wilayah saya yang terdalam sudah mencapai kurang lebih 220 cm seperti itu. Dan apa penyebab banjir ini terjadi, Kak? Siap, untuk penyebab banjir di wilayah Kabupaten Barito Selatan ini yaitu karena air sungai yang meluap. Ini merupakan banjir tahunan. Serta ini adalah kiriman dari kabupaten tetangga, yaitu dari Kabupaten Murung Raya dan dari Barito Utara. Sehingga air sungai di Kabupaten Barito Selatan mengalami meluap, begitu. Bagaimana kondisi masyarakat saat ini di sana, Kak? Siap, untuk masyarakat keadaannya pada saat sekarang ini bisa terlihat ini rumah warga yang mengalami banjir, dan untuk di dalam rumahnya sendiri itu sudah mencapai di atas lutut orang dewasa. Dan ini juga terlihat bahwa sungai Barito ini terlihat jauh di belakang saya, sehingga biasanya perahu mesin ini tidak bisa mencapai di samping rumah warga seperti ini. Dan ini juga lokasi tempat saya berdiri, yaitu lokasi jalan raya, jalan utama di daerah Kamper ini. Terlihat ini bisa mencapai di jalan Kamper ini, sehingga ini menunjukkan bahwa dalamnya air di wilayah Kabupaten Barito Selatan ini. Dan juga untuk warga, kebetulan warga di sini tidak terlalu panik dan juga masih menikmati banjir yang ada ini, seperti itu. Karena untuk bagi warga, banjir ini juga ada berkahnya juga, ada berkatnya, karena mereka dapat mencari ikan dengan mudah. Jadi di Barito Selatan ini kalau banjir dapat berlimpah ruah untuk ikan air tawarnya, seperti itu. Baik, apakah ada antisipasi agar masyarakat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh banjir ini, Kak? Siap, untuk antisipasi yaitu kami sudah membangun bekerjasama dengan pihak terkait, yaitu BPBD, Dinsos, dan pemerintah daerah sendiri. Kami telah membuat posko bencana, yaitu kebetulan dekat juga dengan daerah Kamper ini. Di situ juga kami selaku Babin Kamtibmas dan anggota Polres Barito Selatan bagian Dokes memberikan juga himbauan serta juga pengecekan kesehatan gratis kepada warga masyarakat. Sehingga kami juga senantiasa mengedukasi juga kepada masyarakat sekitar agar kiranya anak-anak dan juga masyarakat lainnya untuk tetap memperhatikan kesehatannya, seperti itu. Baik, dari informasi yang kami dapat, Kakak juga melakukan trauma healing kepada masyarakat, dapat dijelaskan? Siap.
saya melakukan trauma healing kepada masyarakat juga di sini, terutama kepada anak-anak. Namun bisa dilihat dari lingkungan sekitar, bisa saya putar sedikit, bisa dilihat dari lingkungan sekitar ini masyarakat saya yang di Kelurahan Hillsper di Kamper, bahwa masyarakat di sini eh, masih menikmati situasi banjir ini, tidak terlalu merasa seperti bagaimana seperti itu atau panik. Mereka hanya menikmati karena kebetulan banjir ini juga setiap tahun itu rutin selalu ada seperti itu. Jadi untuk anak-anak sendiri kami senantiasa tetap mendampingi, menemani anak-anak tersebut. Seperti itu. Adakah pesan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana banjir saat ini, Kak? Ya, pesan bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, tepatnya di Kelurahan Hillsper, yaitu agar tetap berantisipasi bila mana ada banjir susulan yang lebih dalam lagi daripada yang ada ini, dan juga utamakan keselamatan terhadap diri sendiri, anak, masyarakat, dan tetangga sekitar. Demikian. Baik, terima kasih Brigpol Lydia Afrilia Anissa telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, di informasi berikutnya, Polres Kotim Polda Kalteng melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang diselenggarakan di halaman Polres Kotim. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, Polres Kota Waringin Timur melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang diselenggarakan di halaman Polres Kota Waringin Timur. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Polres Kota Waringin Timur, Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di halaman Mapolres Kotim. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari Satres Narkoba Polres Kotim, berupa sabu sebanyak 168 bungkus plastik dengan berat bersih mencapai 489,86 gram. Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu ke dalam air yang dicampur bahan kimia. Kapolres Kotim AKBP Reski Maulana Zulkarnain menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kotim. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga generasi muda agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Menurut Kapolres, pihaknya juga terus mengintensifkan pengungkapan kasus narkoba baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perkebunan sebagai langkah antisipatif terhadap dampak lanjutan dari peredaran narkoba. Hal ini menunjukkan keseriusan Polres Kotim dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait dan masyarakat yang telah memberikan informasi mengenai transaksi narkoba di wilayah Kotim. Ia berharap masyarakat semakin aktif bekerja sama dengan kepolisian agar wilayah Kotim dapat bersih dan terbebas dari narkoba. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.